Kalau dari dulu kita sudah baik waktu dapat dari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama ulun memperkenalkan diri. Nama ulun Haris Fauzan, lahir di Tual, Maluku Utara, tanggal 20 April 1996. Jadi usia ulun baru 28 tahun. Ketika ulun ditangkap itu usia 24 tahun. Jadi hitungannya masih muda. Ulun sudah berkeluarga, anak dua, baru dua, istri pun baru satu. Mungkin untuk selanjutnya ulun ingin bercerita atau berkisah tentang bagaimana ulun bisa terpapar dan bagaimana dalam proses itu saya pun dalam usia 24 tahun bisa merekrut orang dan bisa sampai melakukan aksi. Jadi hitungannya ulun ini sebagai amirnya di Kalimantan Selatan untuk pimpinan JAD Kalimantan Selatan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, ulun SMP, SD, SMP itu di Tanjung Tabalong, di Maburay. Ulun dulu tuh sebelum mengenal radikalisme atau radikal ini, paham radikal, ideologi radikal ini, ulun tuh seperti masyarakat umumnya. Ya apa ya bahasanya itu seperti di SMP ulun mengikuti lomba pramuka, lomba paskibraka, itu juara semua. Kalau dulu ulun setelah lulus dari SMP pindahlah sekolah ke Solo. Ketika masih muda, ini di jenjang umur SMP itu ulun tuh punya apa ya namanya itu kayak punya semangat mendengar atau membaca berita-berita tentang Suriah. Ulun kepo lah gitu ya. Pakai ulun dulu agak sedikit ribet pakai saya ya. Jadi saya terus agak kepo dengan kasus di Suriah. Sebagaimana zaman ini itu kasus di Palestina. Itu kepo. Saya kepo, kemudian dari situ timbul rasa wah ini sakit hati. Saya sakit hati karena ini kaum muslimin sedang dizolimi, sedang dibantai. Kemudian ketika sampai di Solo, ini proses ini saya menceritakan proses saya bagaimana bisa terpapar. Ketika sampai di Solo, teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya masuk di sebuah pondok. Sebenarnya pondok itu teman-teman bukan pondok yang berpaham radikal. Pondok pesantren itu bukan yang berpaham radikal, tapi ada oknum di dalam pondok itu yang memiliki paham radikal. Salahnya ketika saya masuk, saya bersahabat dengan dia. Di situ beliau memperingatkan saya tentang apa itu ISIS, kemudian jihad itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membantu kaum muslimin, terus bagaimana kezaliman, akhirnya berujung kepada kezaliman polisi. Saya diperlihatkan tentang sebuah video penangkapan di Solo waktu itu. Petugas polisi itu masuk ke dalam masjid, nggak pakai sepatu, ya, menggunakan sepatu, kemudian dari sholat ditangkap. Nah, kemudian teman ini bilang, ini lihat nih, ini zolimnya polisi begini. Akhirnya saya kan begitu diberikan beberapa ayat-ayat yang sudah dipotong-potong tadi
saya belum mikir dalam pikiran hati saya, wah benar juga nih. Nah, di situ timbul awal mula saya benci dengan kepolisian. Saya bilang ini musuh kita. Sebagaimana dalam paham radikal itu, jadi hukum demokrasi itu kan kafir. Sebagaimana Fir'aun itu disebut sebagai demokrasi ini disebut sebagai Fir'aun modern. Fir'aun modern. Jadi polisi itu sebagai pasar-pasar umatnya. Nah di situ loh berarti ini yang menjaga demokrasi ini. Karena tujuan kita dalam ideologi itu adalah bagaimana menegakkan syariat Islam. Karena teman-teman yang berpaham radikal itu bisa disebut sebagai neo-khawarij, itu ingin menegakkan syariat itu dengan cara yang instan dan plus dengan kekerasan. Bagaimana caranya agar negara ini tuh berundang-undangan Islam? Padahal yang teman-teman ketahui sendiri bahwa demokrasi ini dibentuk dari kesepakatan yang akhirnya terjadilah demokrasi. Yang dimana kita di Indonesia ini pun, teman-teman sekalian rahmati Allah, kita bisa menikmati ibadah, bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat, apalagi berbeda dengan negara-negara yang sedang terzalimi, sedang dijajah seperti Palestina. Itu bagaimana mereka tidak nyaman dengan ibadah. Mereka lagi sholat dibombardir, lagi sholat dibombardir. Jadi kita di Indonesia teman-teman termasuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di negara yang damai. Intinya teman-teman sekalian rahmati Allah, orang-orang yang memiliki paham radikalisme itu adalah bagaimana mereka menciptakan suasana yang tidak damai. Itu adalah suasana yang tidak kondusif. Di antaranya mereka bagaimana cara menciptakan chaos. Saya ketika tahun 2018 atau kejadian mana 212 2016 ya, itu di grup Telegram kami itu bagaimana dikumpulkan teman-teman. Oh ini yang kita ikut ini, berarti kita ikut di dalam aksi itu. Tujuannya bukan untuk demo, tapi tujuannya untuk aksi di situ. Jadi melihat yang kita ada keributan itu masuk. Sebagaimana kalau di bawah suku, sama seperti itu masuk. Jadi kita menunggangi di mana ada keributan di sini kita tunggangi, di mana ada chaos di sini kita tunggangi. Jadi teman-teman, radikalisme itu bukan hanya di dalam agama Islam, tetapi radikalisme itu di seluruh agama ada. Jadi dia itu mendominasi di mana agama itu mayoritas. Kalau di Indonesia kan Islam. Jadi yang kebanyakan orang-orang yang berpaham radikal itu dari umat Islam, karena mayoritas Islam. Kalau di India itu Hindu, dan di sana ada juga orang radikal dari agama Hindu. Kalau di Myanmar itu Buddha, ada juga orang-orang radikal dari agama Buddha. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita itu ada dalam pikiran, oh ini kok Islam terus radikal. Tapi memang seperti itu, orang-orang radikal itu mereka menunggangi di mana yang menjadi mayoritas. Ketika agama itu yang mayoritas itu seperti itu, mereka menunggangi agama itu. Sama dengan pesantren. Saya ketika terpapar pertama kali di pesantren di Solo. Bukan berarti seluruh pesantren seperti itu, tapi pesantren itu bisa menjadi sarana, sebagaimana media sosial itu bisa menjadi sarana. Media sosial bisa menjadi sarana kita untuk terpapar radikalisme, sebagaimana pesantren tadi juga bisa menjadi sarana untuk kita terpapar radikalisme. Bagaimana saya masih pondok di Solo, teman-teman, itu bukan pondok yang radikal, tapi ada oknum di dalam yang memiliki paham radikal, akhirnya saya bisa terpapar itu. Setelah dari Solo, teman-teman sekalian kepada Allah, saya pernah mengabdi di Bogor, di pondok
Aman Abdurrahman, ya Ibnu Mas'ud Bogor. Pondoknya sudah dibubarkan. Pondok ini teman-teman itu tidak ada izin dari pemerintahan, tapi pondoknya besar dan santrinya banyak. Saya di sana sebagai pengasuh, dan di situ anak-anaknya memang diajarkan matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau untuk yang lain tidak ada. Saya ketika di pondok di Solo itu saya kabur dari pondok di Solo karena satu di situ ada upacara bendera. Kemudian yang kedua di situ ada pembelajaran PPKN. Ketika di pondok itu teman-teman ada pembelajaran bahasa Indonesia PPKN, kemudian ada upacara bendera, itu masih aman, bahasanya seperti itu. Kalau tadi itu tidak ada pembelajaran PPKN, nah itu perlu diwaspadai. Apalagi tanpa ada izin dari pemerintahan. Teman-teman sekalian, setelah saya dari Bogor, saya kembali ke Banjarbaru. Di situ saya bertemu dengan beberapa santri. Kebetulan saya menjadi pengasuh juga di pondok. Saya mengajak beberapa santri untuk ikut dengan pemahaman saya. Tidak semua santri saya rekrut, ada beberapa. Kemudian dari pemuda-pemuda dari luar pun ada. Itu karena ada perintah langsung ketika saya di Thailand. Saya berangkat ke Thailand untuk mengambil pendanaan. Itu saya diperintahkan untuk membuat sebuah halaqah kecil yang sebenarnya tujuannya itu adalah untuk hijrah ke Suriah. Tujuannya untuk berangkat ke Suriah. Jadi kelompok ini kita kumpulkan untuk berangkat ke Suriah. Kebetulan di situ ada santri yang memiliki semangat yang luar biasa, yaitu pelaku yang melakukan aksi di Gahar Selatan itu, di Polsek Gahar itu. Nah, di dalam perjalanan saya itu, bagaimana saya merekrut? Saya merekrut mereka itu hanya dengan pertama kali saya tanyakan kepada mereka tentang perbandingan. Perbandingan lebih baik mana? Hukum Allah atau demokrasi? Lebih baik mana? Pancasila atau Al-Quran? Di situ memang pertanyaan yang ketika kita mendengar itu sepertinya dalam hati kita, ini membingungkan buat kita, karena ini pertanyaan yang menjebak. Sebenarnya jawabannya mudah. Kita taat kepada pemerintah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah itu adalah ketaatan kita kepada pemerintah yang sah. Kemudian bagaimana dengan perbandingan tadi, Pancasila atau Al-Quran? Jawabannya mudah sebenarnya. Kalau kita tidak mau rasional dalam berpikir, kita hanya terpaku di situ, di pertanyaan itu, kita pasti akan pilih Al-Quran. Pasti akan pilih Al-Quran. Tapi jawaban yang mudah adalah ketika Pancasila itu adalah rumusan dari para ulama. Rumusan dari para ulama. Otomatis ketika para ulama itu merumuskan Pancasila, mereka pasti dengan ilmu agama juga. Dan lahirnya Pancasila. Kalau kita mencintai Pancasila, sama saja kita mencintai Al-Quran. Karena poin-poin dari Pancasila itu ada juga dalam Al-Quran. Ketika dimasukkan ke dalam, ketika saya merekrut anak-anak itu, merekrut pemuda-pemuda itu, yang saya masukkan pertanyaan seperti itu. Ketika hati mereka sudah goyah, baru saya masukkan tentang ISIS atau ideologi hukum-hukum.
seperti membenci pemerintah yang sah. Karena kebanyakan dari kita itu pasti menggunakan ayat-ayat seperti surah Al-Maidah. "Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Kemudian ayat selanjutnya, "Apa hukum jahiliyah yabghun? Waman ahsana minallahi hukman liqaumin yaqilun." Apa hukum jahiliyah yabghun? Apa hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ayat-ayat seperti ini sering kita lontarkan, yang akhirnya membuat mereka berpikir. Karena di situ, ketika saya menyampaikan ayat itu mentafsirkan dengan apa yang ada dalam kelompok kami. Karena di dalam kelompok kita itu lebih menggunakan tafsirnya saya tutup. Kita lebih ke tafsirnya saya tutup. Jangankan kalau tafsir lain ya seperti Ibnu Katsir, itu bisa kita katakan Ibnu Katsir, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah di dalam suatu kajian kita itu ada teman-teman yang mengkafirkan Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Azhar bisa dikafirkan. Ketika kita merekrut dengan cara seperti itu, otomatis anak-anak muda yang mereka bidik ilmu tadi, ketika menerima pemahaman seperti itu dengan hati yang tidak kuat dan ilmu yang tidak kuat, mereka goyah dengan itu, masuklah ideologi. Kemudian bertahap lagi kepada iming-iming yang lain, yang mana memang saya akui di dalam paham radikalisme, dalam paham ideologi kami itu, kita kurang tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kita kurang mengerti tentang ini sebab asbab turunnya ayat ini buat apa, asbab keluarnya hadis ini karena apa, asbab wurudnya karena apa, kondisinya seperti apa. Kenapa Rasulullah bisa mengeluarkan hadis ini? Sebagaimana hadis tentang jihad mendapatkan, barang saya mati syahid di Allah mendapatkan 72 bidang. Ketika kita mendengar ayat itu, ini luar biasa, jihad bisa dapat 70 bidang. Padahal kondisinya pada saat itu, ini Rasulullah SAW itu ketika berbicara dengan lawan, beliau menyesuaikan dengan lawan bicara, mengeluarkan sebuah pendapat itu dengan siapa beliau berbicara. Ketika dengan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan amalan yang paling utama itu sholat. Ketika dengan Khalid bin Walid, beliau mengatakan amalan yang paling utama itu jihad. Ketika dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan amalan yang paling utama itu berbakti kepada orang tua. Jadi ternyata siapa beliau berbicara. Kenapa dengan Khalid bin Walid beliau mengatakan amalan yang paling utama itu jihad? Karena kecintaan Khalid bin Walid kepada jihad pada zaman Rasulullah. Kemudian kenapa Rasulullah bisa mengatakan amalan yang paling utama itu salat kepada Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud ahli salat. Kenapa Rasulullah bisa mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua? Ya karena kecintaan beliau kepada orang tua. Ya teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini sebelum saya ceritakan transisi saya kembali kepada kelompok NKRI, saya ingin sedikit mengingatkan buat teman-teman bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dari anak-anak muda, mungkin dari anak-anak kita maupun saudara-saudara kita. Ketika ada beberapa hal yang terlihat, karena radikalisme itu tidak bisa dilihat dari penampilan.
karena dia dalam ideologi, dalam isi kepala. Mungkin kelihatannya biasa aja dalam dia, ternyata ideologinya radikal. Jadi yang pertama, ketika dia sudah mulai terpapar radikalisme, itu otomatis sosialnya berubah. Jarang berkumpul dengan teman-teman. Kalaupun ada teman, temannya khusus. Sering mungkin ikut kajian khusus, bukan di masjid. Karena kebanyakan kita itu kajian bukan di masjid, Pak, Ibu, tapi di rumah-rumah, di kos-kosan. Ketika ada perkumpulan atau setelah kajian, itu patut dicurigai. Karena memang yang saya alami seperti itu. Kita melakukan kajian seperti saya bilang di masjid, itu melakukan kajian bukan di masjid, di rumah. Kemudian tidak mau sholat berjamaah ke masjid, karena dalam pemahamannya itu ada namanya masjid diror. Masjid yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak mau mengikuti atau ketika berdebat masalah pemahaman agama itu emosional. Itu suka harus seperti ini. Ini bukan jangan dilihat dari penampilan, Pak. Bercadar itu. Yang bercadar belum tentu teroris, dan yang nggak bercadar belum tentu bukan teroris. Yang tinggal juga belum tentu teroris. Bisa jadi, dan celana bisa jadi bawah dan teroris. Jadi radikal itu adalah ideologi, belum isi kepala. Kalau di medsos, teman-teman saudara jemaat Allah, itu kalau orang sudah terpapar radikal, mungkin kita punya teman atau saya mungkin punya adik, ketika sudah terpapar, itu lebih awalnya mungkin orangnya suka bergaul, itu akan menutup diri. Bahasanya itu kayak mengintrovertkan diri. Karena orangnya nggak introvert, tapi karena sudah terpapar, introvert gitu. Lebih sering di rumah komunikasi pun HP. Komunikasi HP. Kalau punya anak bisa dipantau tuh ada telegramnya. Karena kami itu lebih banyak di telegram, karena lebih aman untuk komunikasi. Komunikasi di telegram itu aman. Jadi bisa dilihat mungkin di HP, ketika di HP ada telegram gitu kan. Bisa dilihat ternyata ada channel-channel atau grup-grup khusus, grup khilafah Islamnya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin ganti lapas. Itu banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya hadapi, dan banyak orang yang saya temui. Di antaranya teman-teman sekalian, saya punya teman akrab, bahkan saya anggap dia sebagai keluarga saya. Dia orang Nasrani. Suatu hari dia orang NTT, orangnya orang NTT. Jadi ketika di Semarang itu termasuk jauh lah orang NTT kalau ada busukannya. Suatu hari orang saya bakal dibiar busuk dia ke lapas Semarang. Itu saya melihat itu hati saya itu tersentuh. Orang tuanya jauh-jauh datang dari Nusa Tenggara Timur untuk busuk. Saya sempat nangis. Kemudian saya bilang abang itu, saya bilang gini, abang itu suka banget ya abang itu saya datang sini. Saya bilang gitu. Iya, terus saya cerita ke abang itu, saya bilang begini, abang tahu nggak, ketika saya punya pemahaman seperti dulu dengan ideologi radikal saya itu pernah punya niat untuk membunuh abi dan ibu saya, karena mereka menyumpus, makanya saya jadi mau jadikan mereka sebagai tujuan amalia saya.
Jadi orang tua saya itu, bapak saya, suami saya itu biasanya menyembelih kambing ketika kurban. Itu saya bilang, ini yang sembelih siapa? Ini sembelih Abi. Wah, saya potong sendiri. Ketika saya sudah mengkafirkan, saya jatuhkan kafir, saya takfir. Itu saya tidak boleh makan sembelihan. Bahkan Abi saya kan seorang ustadz di pondok ya. Beliau imam masjid, imam masjid. Itu saya kalau sholat di belakang dia. Saya masih beralasan kalau mandi. Ketika sudah sholat, saya datang saya sholat dulu. Karena dia sudah mentakdir. Beliau mau nyoblos ini sebagainya itu sudah takdir. Ditambah lagi beliau ikut demo. Ketika kasus 212 itu, kamu saya takdir. Ketika kasus 212 Pak, Bapak Ibu sekalian, itu semua ikut demo itu kami takdir. Enggak pukul rata semua kami takdir. Kenapa? Ya karena mereka meminta hukum keputusan hukum sesuai dengan hukum demokrasi. Ini kalau biasanya bisa ditakdir masa orang gitu ya. Bisa bertakdir masa orang. Rasulullah diutus untuk menyesal orang. Kita dengan mudah melarang orang begitu. Tentang sekalian kepada Allah. Alhamdulillah dengan apa yang saya pegang saat ini, yang saya yakini saat ini, perubahan yang saya dapati saat ini itu luar biasa. Karena ketika di penjara itu Bapak Ibu sekalian, mental saya itu seperti diaduk. Sampai saya bisa tanya Pak Gita, saya 8 kali masuk rumah sakit. Karena tadi itu mental untuk melepaskan ideologi itu luar biasa. 8 kali masuk rumah sakit. Karena tidak kuat melepaskan ideologi ini. Belum jadi dari teman-teman. Oh jangan sampai jangan PKI kamu. Tapi itu saya paksakan. Ketika ada mereka masih bisa ceramah-ceramah, saya tidur. Biarkan saya tidur. Bebaskan mendengarkan mereka. Kemudian kembali lagi ideologi itu kepada saya. Saya berusaha untuk menjauhkan itu. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah, ada beberapa hal yang membuat saya itu mantap untuk berubah, mantap untuk kembali ke kemampuan IPRI. Di antaranya teman-teman dari Yesus. Ketika saya penjara, saya itu mengharapkan bantuan dari teman-teman kelompok saya dulu. Tapi ternyata apa? Ketika saya sudah penjara, mereka lepas diri dengan saya. Bahkan teman-teman di sini yang dulu saya musuhi, yang dulu saya anggap musuh, malah lebih banyak memperhatikan keluarga saya. Lebih banyak datang memusuh keluarga saya, memuji keluarga saya. Teman-teman saya dulu saya harapkan untuk membantu saya, malah tidak ada sama sekali. Bahkan ya teman-teman sekalian, istri saya waktu itu sempat mendapat bantuan dari kelompok saya. Ketika tahu saya di NKRI, saya kembali kepada bantuan NKRI, langsung mereka blokir di nomor ini saya. Gak jadi mereka mau kasih bantuan. Itu tambah sakit hati saya. Tambah sakit hati karena apa? Dulu saya bersama kalian. Ya saya masuk ini karena bersama kalian. Kenapa ya ketika di dalam kalian tidak ada perhatian sama sekali? Malah yang dulu saya anggap musuh, itu yang lebih perhatian kami. Sebenarnya yang jahat, yang menjadi nyata itu siapa gitu? Kami atau teman-teman ini? Baik teman-teman sekalian Allah, alhamdulillah. Begitu proses yang saya jalani dan hingga akhirnya saya bisa kembali kepada Pak PMPRI. Dan salah satu yang saya syukur adalah saya bisa ditangkap. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali karena saya ditangkap. Karena itu bentuk Allah masih menyayangi.
janji saya. Kalau saya jadi ditangkap, saya bisa marah. Bisa lebih banyak hal yang bakal saya lakukan. Tapi betul-betul, alhamdulillah, Allah tahan dengan cara seperti itu. Allah sayang saya dengan cara Allah berikan saya takdir saya tangkap. Itu bentuk kesyukuran saya. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih kepada teman-teman di sekolah yang ketika setelah saya berbicara, keluarga saya perhatikan, dan juga saya banyak memperhatikan. Saya difonis 6 tahun, saya menjalani alhamdulillah 4,5 tahun penjara. Dan saya pulang dengan beberapa syarat yang masih laporan sampai 2026 nanti. Dan saya sering bilang kepada teman-teman Densus, pembuktian saya KKR itu di luar, bukan di dalam penjara. Kalau di dalam penjara masih banyak orang bisa pura-pura. Di dalam penjara masih orang bisa pura-pura. Tapi pembuktian kita di luar. Jadi saya ingin buktikan bahwa saya benar-benar ingin kembali kepada Bangsa NKRI dan ingin membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan cerita ya, buat ketika penyuluhan bisa disampaikan untuk ciri-ciri ataupun tanda-tanda atau apa-apa. Begitu apa mungkin ada yang menanyakan kalau kita tutup.